Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan terhadap kasus Rizik Syihab dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak Rizik Syihab sebagai terdakwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan Febrian Ahmad langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Febrian, seperti apa jalannya persidangan Rizik Syihab pagi ini? Yohana, jika kita melihat jadwal yang kemarin juga sudah sempat diungkapkan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hari ini sidang dengan terdakwa Rizik Syihab terkait dengan kasus kerumunan yang terjadi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat dan juga di Petamburan, Jakarta Pusat akan dimulai atau sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sampai dengan saat ini kalau kita perhatikan belum ada pengacara yang keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang artinya sidang sampai dengan saat ini masih terus dilanjutkan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara itu kami juga masih belum mendapatkan informasi resmi dan juga lebih jelas terkait apa saja eksepsi yang akan dibacakan oleh Rizik Syihab dalam sidang pada hari ini, dikarenakan ada pembatasan orang yang diperbolehkan untuk dapat masuk ke dalam ruang persidangan. Bukan hanya pembatasan bagi awak media saja, namun juga ada pembatasan bagi pihak kuasa hukum yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam area persidangan. Dalam hal ini hanya boleh 7 orang kuasa hukum saja yang diperbolehkan untuk dapat masuk ke dalam ruang persidangan. Terkait dengan hal tersebut, tadi juga kami sempat melihat bahwa sempat terjadi argumentasi antara kuasa hukum Rizik Syihab yang tidak diperbolehkan untuk masuk dan mereka meminta untuk tetap masuk meskipun sebenarnya ada pelarangan ataupun pembatasan dari pihak yang boleh masuk. Untuk itu pihak pengamanan juga terus mengingatkan kepada tim kuasa hukum dan juga simpatisan agar mereka tidak mentaati peraturan yang sudah dikeluarkan dan juga tidak masuk ke dalam ruang persidangan, dikarenakan untuk dapat mengurangi kerumunan dan juga menghindari klaster COVID-19 di tengah persidangan Rizik Syihab yang akan terjadi pada hari ini. Selain itu, Yohana dan juga pemirsa, kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa yang pasti Rizik Syihab sudah tiba sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 30 menit sebelum persidangan dimulai. Kedatangan Rizik juga dilakukan dengan cukup ketat, tidak ada simpatisan yang mengiringi kedatangan Rizik Syihab saat akan tiba dan juga masuk ke kawasan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Walaupun demikian, kami juga melihat ada beberapa simpatisan yang sudah menunggu, namun pihak kepolisian juga tetap tegas untuk melarang simpatisan untuk ikut masuk ke dalam persidangan karena persidangan ini dilakukan secara ketat dan juga menerapkan protokol kesehatan. Adapun eksepsi yang akan dibacakan pada hari ini dari tim Rizik Syihab, kami juga mendapatkan informasi bahwa eksepsi langsung disusun oleh Rizik Syihab sebagai terdakwa dan juga ada beberapa poin yang akan dituangkan dalam eksepsi. Kami merangkumnya, diantaranya adalah yang pertama, tim dari Rizik Syihab menilai bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang untuk menangani kasus Rizik Syihab, termasuk kasus yang terjadi di Megamendung, Jawa Barat, dikarenakan lokasi kejadian tidak berada di Jakarta Timur. Yang kedua, keberatan yang akan disampaikan dalam eksepsi pada hari ini adalah terkait dengan pasal 160 KUHP yang dikatakan bahwa ini tidak bisa diterapkan pada pelanggar protokol kesehatan. Terlebih, pihak dari pengacara dan juga Rizik Syihab menilai bahwa dalam pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat kemarin sudah dilakukan upaya yakni membayar denda seperti itu. Kemudian juga pasal 160 KUHP ini dinilai oleh pihak dari pengacara bahwa ini tidak sesuai untuk dikenakan kepada Rizik Syihab, terutama jika dimasukkan dalam klasifikasi dalam kegiatan ataupun tindakan kejahatan, dikarenakan pasal tersebut berbeda antara pelanggaran protokol kesehatan dengan tindakan kejahatan yang didakwa terhadap Rizik Syihab. Dan jika kita melihat sidang yang masih berlangsung pada hari ini, kalau dibandingkan dengan sidang dakwaan yang juga terjadi pada hari Jumat kemarin, akan ada jeda pada jelang sholat Jumat dan juga pihak kepolisian pun saat ini mengimbau kepada simpatisan untuk tidak berkumpul dan juga melaksanakan ibadah sholat Jumat sambil mentaati peraturan dan juga protokol kesehatan yang berlaku. Yohana. Ya, Febrian, lalu seperti apa sebenarnya kekuatan penanganan keamanan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang tersebut? Ya, Yohana, untuk personil pengamanan yang dikerahkan juga diketahui ini ada peningkatan, di mana jika pada minggu lalu pada sidang dakwaan ada sebanyak 1.800 personil pengamanan, maka pada hari ini jumlahnya bertambah menjadi 1.985 personil yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP yang akan mengamankan sidang dari Rizik Syihab.
walaupun jumlahnya bertambah, namun fokus dari pihak pengamanan tetap sama, yakni untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dengan mengedepankan langkah preventif dan juga persuasif dalam menindak ataupun memberikan imbauan kepada masyarakat, yakni untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila diketahui ada simpatisan ataupun masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dan juga tidak mendengarkan instruksi, maka pihak dari kepolisian ataupun tim pengamanan juga sudah menyiapkan posko kemanusiaan, di mana nanti posko kemanusiaan ini akan melakukan swab antigen dari simpatisan ataupun masyarakat yang tidak taat dengan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga upaya ini menjadi salah satu cara bagi pihak kepolisian dan juga tim kepengamanan untuk dapat melakukan pengamanan dan juga memastikan bahwa sidang dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kemungkinan terjadi klaster baru di tengah persidangan Rizik Syihab yang dilakukan secara offline pada hari ini. Untuk sementara demikian Yohana yang dapat kami sampaikan untuk Anda, kembali ke studio. Baik, terima kasih Febrian Ahmad.